Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlianti dengan NIM 2002102 dari kelas 3 in 1 6 HST, Stekom Sabta Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas review jurnal kelima dengan judul Complaint Identification in Social Media with Transformer Networks. Pada jurnal ini ada beberapa pembahasan yang akan dibahas, yaitu sebelumnya untuk jurnal yang akan saya review yaitu dengan judul Complaint Identification in Social Media with Transformer Networks dengan penulis Malijin dan Nikolaus Aletras dari institusi Department of Computer Science University of Sheffield, tahun terbit 21 Oktober 2020. Topik permasalahan yang diangkat pada jurnal ini yaitu membahas tentang penggabungan transformer dengan informasi linguistik eksternal untuk memprediksi apakah cuplikan teks tersebut merupakan suatu bentuk dari keluhan atau tidak pada media sosial. Pada jurnal ini berfokus pada klasifikasi binar pada postingan media sosial Twitter, apakah merupakan suatu keluhan atau tidak. Pembahasan pada jurnal ini membahas tentang proses evaluasi serangkaian model saraf yang didukung oleh jaringan transformator yang kemudian digabungkan dengan informasi linguistik, serta membahas tentang bagaimana deteksi keluhan yang bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran ekspektasi dalam sebuah cuplikan teks atau tweet pada media sosial Twitter. Teori yang diangkat pada jurnal ini yaitu tentang proses penggabungan transformer dengan informasi linguistik eksternal untuk prediksi keluhan. Menjelaskan tentang bagaimana model BERT, Albert, dan Roberta dengan menambahkan lapisan linier dengan aktivasi sigmoid, lalu menyempurnakannya pada data klasifikasi keluhan untuk mendeteksi keluhan dalam sebuah cuplikan teks yang diberikan pada media sosial. Untuk model BERT sendiri, merupakan kepanjangan dari Bidirectional Encoder Representation from Transformer, di mana model ini mempelajari representasi bahasa dengan mengkondisikan secara bersama-sama pada konteks kiri dan kanan menggunakan transformer. Lalu untuk model Albert menggunakan dua metode pengurangan parameter untuk mengatasi keterbatasan memori dan waktu pelatihan BERT yang lama. Sedangkan Roberta adalah perpanjangan dari BERT yang dilatih pada lebih banyak data dengan ukuran batch yang lebih besar menggunakan masking dinamis. Pada tabel di bawah ini menunjukkan hasil dari model berbasis transformer serta baseline pada tugas prediksi pengaduan pada media sosial. Semua model berbasis transformator, yaitu BERT, Albert, Roberta, dan XLNet, berkinerja lebih baik daripada berbasis fitur sebelumnya, yaitu Airbow plus Disk Supervision dan baseline pembelajaran transfer non-transformator atau ULMFIT menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menangkap keistimewaan sintaks, keluhan, dan semantik. Hasil dari Roberta mendekati BERT dengan 86,6 makro F1, sedangkan Albert dan XLNet mencapai kinerja yang lebih rendah. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini yaitu yang pertama, untuk kelebihan, pembahasan yang dijelaskan cukup rinci dan detail tentang model yang diujikan, serta menggunakan beberapa model
dalam proses identifikasinya. Sedangkan untuk kekurangan, pada model kinerja terbaik masih ada keluhan yang salah diklasifikasikan, di mana dari 100 kasus yang dianalisis secara acak dalam hasil prediksi, di mana terdapat 50 kasus salah diklasifikasikan sebagai bukan keluhan dan 50 kasus lainnya salah diklasifikasikan sebagai keluhan. Dan yang selanjutnya, untuk kekurangannya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada satu media sosial saja, yaitu media sosial Twitter. Kesimpulan pada penelitian di jurnal ini yaitu mengevaluasi jaringan transformator pada proses identifikasi keluhan dan memperoleh 87 makro F1 yang mengungguli hasil sebelumnya. Semua model berbasis transformator berkinerja lebih baik daripada berbasis fitur sebelumnya. Dan baseline pembelajaran non-transformator menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menangkap keistimewaan sintaks keluhan dan semantik. Namun, dalam proses prediksi pada model kinerja terbaik, dapat dianalisis secara acak 100 kasus dalam hasil prediksi, di mana 50 kasus salah diklasifikasikan sebagai bukan keluhan dan 50 kasus lainnya salah diklasifikasikan sebagai keluhan. Opini pada jurnal ini yaitu pada masa yang akan datang dapat dieksplorasi lebih dalam lagi tentang bagaimana dapat menggabungkan sumber informasi linguistik lainnya dengan transformer serta informasi dari modalitas lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas review jurnal kelima. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.